Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita memasuki ibadah raya, ada beberapa pengumuman. Bagi jemaat yang belum bergabung di KUL dan rindu untuk bergabung di KUL, dapat menghubungi Kabid KUL Bapak Redi di nomor 0877 7151 3282 untuk GBI Salemba dan Bapak Riki di nomor 0856 8866 967 untuk GBI Cibubur Times Square. Tata cara ibadah raya. Mempersiapkan diri kita dan seluruh anggota keluarga untuk sama-sama membangun mezbah, berpakaian rapi dan pantas selayaknya kita ibadah di gereja. Persiapkan Alkitab dan catatan. Hindari hal-hal yang dapat mengganggu suasana ibadah. Tidak sambil makan atau minum dan mengobrol. Tetap mengikuti ibadah sampai selesai dan ditutup dengan doa berkat. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama mendengarkan pengajaran dari tim Teologia Pusat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar, dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini, kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul?
Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1 adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Shalom, haleluya, sama-sama kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom, shalom. Haleluya, puji Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa kita bisa beribadah. Setiap kita percaya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Sama-sama katakan amin. Amin. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari yang indah ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau beribadah Bapa, biar Engkau yang beracara lebih lagi atas kami Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu Tuhan, kami mau merasakan urapan Tuhan. Biar setiap kami beribadah dengan hati yang tulus, hati yang rindu akan Tuhan. Dan biar setiap kami merasakan hadirat Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan
tanganmu, nyatakan. Mulia namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin setiap kami Tuhan. Pimpin kami Di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu Yesus. Kami bersyukur padamu. Sama-sama kita berikan kemuliaan buat Yesus, buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar setiap kami Tuhan, ajar kami Tuhan hidup dalam jalan-Mu, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulia namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu.
boleh sama-sama kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baka. Yang percaya Tuhan Yesus pimpin setiap langkah kita, sama-sama katakan wow. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, haleluya. Dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baka. Diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baka. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat kedua tanganmu. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tanganku, tanganku,
nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Takkan kami ragu Tuhan, takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara
tenang di dalam saudaramu. Dan ku tenang, dan ku tenang di dalam saudaramu. Dan ku tenang, dan ku tenang di dalam syaramu. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan rasa hormat dan takut akan Dia, bahwa Dia Allah yang layak disembah, bahwa Dia Tuhan yang layak dipuji, yang layak dimuliakan. Hari ini kami memuliakan Engkau Tuhan. Oh Rabba Shanda Karaba Kaya Rabba Shanda Karaba Ikara Rabba Shanda Rabba Kaya Rabba. Di rumah-rumah dimanapun kami berada, namamu ditinggikan, namamu diagungkan, namamu dimuliakan. Oh Rabba Shanda Karaba Rabba 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 Rabba. Oh Rabba 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 Rabba. Siapa Allah menurut kuasa-Mu? Siapa Allah menurut kuasa-Mu? Siapa Allah? Oh Rabba jangan biarkan rohmu tertidur. Jangan biarkan rohmu tertidur. Oh Rabba datang sama Tuhan. Minta pengurapan yang baru. Minta kuasa Roh Kudus membangkitkan engkau kembali, membangunkan engkau kembali. Ayo menyala-nyala, menyala-nyala, menyala-nyala. On fire, on fire, on fire, on fire. Mari berdoa dalam bahasa roh. Ayo yang sudah bisa berdoa dalam bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh. Haleluya. Ada terobosan, ada kuasa Allah yang mengalir dalam ibadah kita pada hari ini. Mari rasakan, rasakan, terima, terima, terima kuasa Roh Kudus. Sembuhkan yang sakit terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima, terima kesembuhan, sembuh, 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 sembuh. Oh Rabba kala la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Rasakan kuasa Roh Kudus menjamah hatimu saat ini. Kuasa Roh Kudus menjamah hatimu. Oh la bala 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 bala. Menjamah keluarga-keluarga, keluarga-keluarga dijamah oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oh la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Ayo terus terus terus. Jangan ditahan. Kuasa Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kuasa Allah sanggup menjamah engkau di rumah-rumah. Engkau yang membuka hati, engkau yang membuka hati. Terima, terima, terima. Oh rala bakar rala bala 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 bala. Oh rala bala 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 bala. Oh rala bala 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 Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan masing-masing berdoa. Ayo berdoa, berdoalah. Kami menyembahmu ya Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau berarti
bagiku. Kau segalanya bagiku. Sambil angkat kedua tangan kita panggil dia, Yesus, sembah dia. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Katakan Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan ya Tuhan. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, Yesus. Dengan segenap hatimu, ayo panggil. Fokus, ayo fokus. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami boleh dapat kembali beribadah ya Tuhan. Kami berikan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan. Kau sudah memulihkan keadaan umat-Mu. Memulihkan keluarga demi keluarga saat ini. Hubungan suami istri, orang tua dan anak. Engkau sedang pulihkan ya Tuhan. Engkau sedang pulihkan juga kesehatan umat-Mu. Kau sedang pulihkan ya Tuhan keuangan ekonomi umat-Mu. Hari-hari ini aku percaya pemeliharaanmu sempurna. Tuhan terima kasih. Dan terlebih lagi, biarlah kami tetap ada dalam jalan-jalan-Mu. Dan kami lebih lagi mengasihi Engkau daripada hari-hari yang lalu. Tuhan, kalau sebentar kami mendengar firman-Mu, berbicaralah bagi kami semua. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Urapi setiap kami semua. Kami mau duduk diam di kaki-Mu mendengarkan pesan-pesan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Saya percaya keadaan kita luar biasa karena Allah kita Allah yang luar biasa. Dan saya berharap, saya berdoa, saya mempunyai iman bahwa Bapak Ibu Saudara semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang kita akan renungkan pada hari ini terambil dalam Efesus pasal yang pertama, ayat ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Perikopnya berjudul adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Siapakah orang-orang yang terpilih? Boleh angkat tangannya? Kita adalah orang-orang yang terpilih. Artinya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan dengar baik-baik, Tuhan siapkan kekayaan khusus bagi orang-orang pilihan tersebut. Siapa yang memperoleh kekayaan untuk orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan? Mari angkat tangannya. Wow, katakan haleluya. Berdoa bilang, Tuhan Yesus, saya mau menerima kekayaan yang Kau sediakan di dalam hidupku. Katakan amin. Nah Bapak Saudara, kita akan lihat apa itu kekayaan yang disiapkan Tuhan untuk orang pilihan Tuhan. Ayat yang ketiga berkata begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus, perhatikan, dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala
berkat rohani di dalam sorga. Ternyata kekayaan untuk orang-orang yang dipilih Tuhan, Ia mengaruniakan segala berkat rohani. Inilah kekayaan yang sesungguhnya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata begini, loh kok Pak cuma berkat rohani? Berkat jasmaninya mana? Kan kami juga perlu berkat yang namanya berkat jasmani. Kami perlu juga yang namanya berkat materi. Kami masih hidup di dunia. Mungkin Bapak Saudara bilang demikian. Nah mari dengar baik-baik Bapak Saudara. Ketika Paulus mencatat ini, bukan berarti kalau tidak disinggung mengenai berkat jasmani dan berkat materi, maka itu tidak disiapkan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Berkat jasmani dan berkat materi Tuhan juga siapkan bagi kita. Tapi kenapa hanya berkat rohani yang dikatakan dalam ayat ini? Karena begini Bapak Ibu Saudara. Berkat jasmani dan materi itu bukanlah hal yang menentukan seseorang tersebut berkenan kepada Tuhan. Seseorang berkenan kepada Tuhan itu ditentukan ketika dia memperoleh kekayaan yang merupakan berkat secara rohani di dalam kehidupannya. Ini perlu dicatat Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Karena berkat jasmani dan berkat materi itu bukan hanya Tuhan bisa kasih. Tapi dunia ini juga bisa kasih kepada seseorang. Bahkan iblis, setan juga bisa kasih berkat secara jasmani maupun secara materi. Tetapi berkat rohani di dalam kerajaan sorga itu hanya didapat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Katakan haleluya. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang menjadi berkat utama di dalam hidup kita. Dan biarlah berkat rohani ini menjadi dasar atau mendahului berkat jasmani dan berkat materi yang akan kita terima di dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Saudara, kalau tanpa berkat rohani terlebih dahulu, tanpa kekayaan rohani terlebih dahulu yang ada di dalam kita, yang kita peroleh, maka berkat jasmani, kekayaan materi itu justru dapat membawa kita kepada hidup di dalam yang namanya kekacauan. Bahkan hidup di dalam pada akhirnya di dalam malapetaka Bapak Saudara. Oleh sebab itu kekayaan rohani ini menjadi dasar atau mendahului sebelum kita mendapatkan kekayaan jasmani dan kekayaan materi. Kalau kita ada yang namanya kekayaan rohani, berkat rohani ini sudah kita terima dalam hidup kita, maka kita menerima berkat jasmani dan kekayaan materi, maka berkat jasmani dan kekayaan materi ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Yang mengerti tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Jadi ini Bapak Saudara, kenapa Paulus katakan Tuhan mengaruniakan segala berkat rohani dan itulah yang menjadi kekayaan kita yang harus kita kejar, yang harus kita peroleh dan yang harus kita pertahankan. Yang mengerti sekali lagi katakan amin. Sekarang kita akan melihat apa yang dikatakan Paulus di dalam kitab Efesus pasal yang pertama ini mengenai apa saja yang menjadi kekayaan bagi orang pilihan Tuhan atau berkat sorgawi yang kita harus terima dan kita upayakan di dalam hidup kita. Yang pertama kita buka Efesus pasal pertama ayat yang keempat berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak
bercacat di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, berkat rohani yang Tuhan siapkan bagi kita, yang merupakan kekayaan bagi orang pilihannya adalah apa? Hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Yang mengerti katakan amin. Ini Bapak Ibu Saudara yang kita harus kejar, yang kita harus dapatkan dan kita harus pertahankan. Karena inilah merupakan harta yang sesungguhnya, kekayaan yang sesungguhnya yang Tuhan berikan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Hidup kudus dan tak bercacat itu mempunyai arti begini Bapak Saudara. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita dapat memisahkan diri dari dunia ini. Dan dapat memisahkan dan tidak menjamah apa yang najis. Yang mengerti katakan amin. Bapak Saudara, kita dapat hidup kudus. Kita dapat hidup tidak bercacat celah. Itu karena anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15 sampai 16. Berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan hendaklah kita menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita. Bukan sebagian hidup kita, bukan hal yang tertentu di dalam hidup kita. Tetapi seluruh bagian daripada kehidupan kita. Karena kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Kuduslah kamu sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Artinya kita harus kudus dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dan di dalam perbuatan kita. Yang mengerti katakan amin. Pikiran kita harus benar, pikiran kita harus bersih, perkataan kita harus benar. Bukan kata-kata yang caci maki, kata-kata kotor, kata-kata gosip, kata-kata penipuan yang keluar dari mulut kita. Perbuatan kita pun juga demikian. Harus perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Allah kita, Allah yang kudus. Kalau kita mau menjadi seperti Yesus, maka kita harus hidup di dalam kekudusan. Inilah kekayaan yang sesungguhnya bagi orang yang percaya. Saya percaya ketika orang hidup di dalam kebenaran Bapak Ibu Saudara, maka dia dapat mempergunakan kekayaan, berkat jasmaninya dengan benar. Ketika dia hidup dalam kekudusan, maka saya percaya dia akan mendapatkan berkat jasmani, berkat materi itu dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kemudian kita buka lagi di dalam Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Siapa yang mau dapat melihat Allah dalam kehidupannya? Angkat tangannya. Artinya Bapak Saudara, dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Dia akan melihat Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Dan dia akan berjumpa dengan Tuhan setiap kali dia mencari wajah Tuhan. Syaratnya Bapak Saudara, yaitu hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Oleh sebab itu jelas di sini mengapa Paulus berkata berkat yang namanya rohani dalam kerajaan sorga yang harus kita peroleh, yaitu salah satunya adalah hidup kudus tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Alkitab katakan kejarlah kekudusan. Artinya kekudusan itu harus diupayakan, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.
Dan setelah itu Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan mengaruniakan kekudusan itu kepada setiap kita. Yang mengerti katakan amin, yang mengerti katakan yes. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kita buka lagi 2 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 14. Ini berbicara mengenai hidup kudus dan tak bercacat. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha. Perhatikan di sini, harus berusaha. Ketika kita sedang menantikan langit dan bumi baru, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus sebagai mempelai sorgawi itu, Alkitab katakan kita harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Yang mengerti katakan amin. Ini yang Tuhan mau Bapak Saudara, berusaha untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Menjauhi yang namanya kejahatan, memisahkan diri dari dunia, tidak menjamah apa yang najis, maka kita dapat hidup kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Katakan amin. Saya percaya ketika kita hidup kudus, hidup tak bercacat celah di hadapannya, saya sangat percaya maka hidup kita akan penuh damai sejahtera, hidup kita akan penuh dengan sukacita. Kenapa? Ketika kita hidup kudus tak bercacat celah, artinya kita menjadikan Tuhan adalah Raja di dalam kehidupan kita. Katakan haleluya. Ketika suami hidup tak bercacat celah, ketika istri hidup tak bercacat celah, saya percaya Bapak Saudara akan ada damai sejahtera di dalam rumah tangga. Akan ada kebahagiaan di dalam rumah tangga. Kebahagiaan tidak bisa diukur dari yang namanya berkat jasmani dan berkat materi. Kebahagiaan sejati, damai sejahtera sejati akan diperoleh dari setiap orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Hidup benar, hidup kudus, hidup tak bercacat celah di hadapannya. Yang mengerti katakan amin. Demikian juga anak-anak muda. Hiduplah kudus, hiduplah tak bercacat celah di hadapannya. Baik itu di dalam pikiran, baik itu dalam perkataan, baik itu dalam apa? Perbuatan. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan selama kita lebih banyak di rumah. Oleh sebab itu, biarlah kita minta kepada Tuhan kemampuan untuk kita dapat hidup kudus, hidup tak bercacat celah di hadapannya. Dan saya percaya Tuhan akan berikan itu, karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, kita buka Efesus pasal 1 ayat 5. Dan dikatakan begini, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara, berkat rohani di dalam kerajaan sorga yang merupakan kekayaan bagi orang pilihannya. Yang kedua adalah kita dijadikan anak-anak Allah. Dahsyat Bapak Ibu Saudara. Ini sesuatu yang spesial, yang luar biasa. Karena Alkitab katakan siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus dijadikan anak-anaknya. Dan oleh roh yang ada dalam kita, kita dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Tidak ada kepercayaan agama di dunia ini yang memanggil Allah, pencipta langit bumi, Allah yang disembah dengan sebutan Bapa. Kecuali di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini sesuatu kekayaan Bapak Ibu Saudara bagi kita orang pilihannya. Artinya apa Bapak Saudara, ketika kita memanggil Dia Bapa, ini merupakan hubungan yang spesial. Inilah kekayaan,
Inilah berkat yang sesungguhnya yang harus kita perjuangkan, yang harus kita pertahankan di dalam kehidupan kekristenan kita, yaitu hubungan kita dengan Bapa kita di sorga. Yang mengerti katakan amin. Ini hubungan yang spesial Bapak Ibu Saudara. Biarlah hari-hari ini kita tidak menjadi anak yang terhilang, tetapi kita tetap ada di rumah Bapa kita. Artinya apa? Selalu merasakan hadirat Bapa. Selalu bersama-sama dengan Bapa. Jangan jadi anak yang terhilang. Alkitab berkata apa? Di dalam kitab Maliaki berkata demikian Bapak Saudara. Kalau engkau mengatakan atau menyebut aku ini Bapamu, kata Tuhan. Di manakah hormatmu? Kalau kita katakan kita anak Tuhan, artinya kita harus membangun hubungan dengan Tuhan dengan yang namanya penuh rasa hormat kepada Tuhan. Memang kita harus mempunyai hubungan yang akrab. Seperti saya ketika masih kecil, maksud saya Efraim ketika masih kecil, ya kan, bermain dengan saya gendong, ya, akrab dengan saya, main kuda-kudaan. Tetapi Bapak Saudara ada batasnya. Dia tidak bisa yang namanya mentang-mentang akrab dengan saya, kemudian dia injak-injak kepala saya. Meskipun itu hanya main-main, tetap ada rasa hormat kepada Tuhan. Demikian juga kita, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, harus dengan ada rasa hormat kepada Tuhan. Hari-hari ini, kalau kita tahu ini berkat, ini adalah kekayaan bagi orang percaya, maka kita akan tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Melalui apa, Bapak Saudara? Melalui ibadah kita. Melalui yang namanya doa, pujian, penyembahan. Melalui membaca Alkitab. Jangan kehilangan waktu khusus kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Karena dia adalah Bapa dan kita adalah anaknya. Katakan haleluya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Berbicara Bapak Saudara mengenai kita adalah anaknya dan Tuhan adalah Bapa. Bukan hanya berbicara mengenai hubungan yang spesial, tetapi juga dia berbicara pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara percayalah, Tuhan pasti pelihara kita. Firman Tuhan yang saya sampaikan di minggu yang lalu mengenai pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Dia adalah Bapa dan kita adalah anaknya. Alkitab katakan Bapa mana yang anaknya minta roti dikasih batu. Yang anaknya minta telur dikasih ular Bapak Ibu Saudara. Bapa yang jahat saja tahu memberikan yang terbaik bagi anaknya. Apalagi Bapa kita di sorga. Dia bukan hanya Bapa yang baik. Tetapi dia Bapa yang sangat baik. Dia pasti memelihara kita. Dia pasti mencukupkan apa yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya di rumah-rumah katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Katakan Bapa, Bapa kau setia.
Bapa kau setia. Dia adalah Bapa, kita adalah anaknya. Ayo tetap ada dalam hubungan yang akrab dengan Bapa di sorga. Coba kita Lukas pasal yang ke-15 ayat 31 Bapak Ibu Saudara. Tadi saya sudah singgung tentang anak yang terhilang. Jangan kita menjadi anak yang terhilang. Kalau hari-hari ini kita sedang jauh daripada Bapa di sorga. Ayo kembali lagi. Kembali karena itulah berada dekat Bapa. Itulah kekayaan bagi orang-orang yang percaya. Nah kemudian ayat yang Lukas pasal 15 ayat 31 dikatakan begini. Ini tentang anak sulung Bapak Ibu Saudara. Dia protes sama bapaknya karena dia melihat adiknya pulang, bapaknya mengadakan pesta. Kemudian dia bilang, "Bapak, aku bertahun-tahun kerja sama Bapak. Tapi satu ekor pun kambing domba nggak pernah aku potong untuk mengadakan pesta. Mengadakan bersenang-senang sama teman-temannya." Dia bilang demikian gitu loh. Kemudian dia bilang, sedangkan adekku yang sudah menghambur-hamburkan uang, dia pulang, "Bapak adakan pesta." Apa jawaban dari bapaknya kepada anak sulung ini? Dikatakan begini, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Katakan haleluya. Bapak Saudara, kepunyaan Bapa adalah kepunyaan kita, anaknya. Oleh sebab itu selalulah bersama-sama dengan Bapa. Haleluya, jangan jauh dari Bapa. Karena kita akan menikmati segala yang baik dari Bapa kita di sorga. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kedua, berkat dalam sorga yang merupakan kekayaan bagi kita orang percaya. Yaitu kita menjadi anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, Efesus 1 ayat 6 sampai 7 berkata, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia, dalam Tuhan Yesus, oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berkat sorgawi yang merupakan kekayaan bagi orang pilihan, yaitu apa Bapak Saudara? Yaitu penebusan dan pengampunan dosa. Ini hanya didapatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena Alkitab katakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Penebusan dan pengampunan dosa hanya ada di dalam karya Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Dan ini merupakan berkat yang luar biasa, kekayaan luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita orang pilihannya. Katakan haleluya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah diampuni dosa, biarlah kita hidup di dalam kebenaran. Kita bukan menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Orang yang menyadari hidupnya sudah ditebus, sudah diselamatkan, sudah diampuni dosanya. Dia tidak menyia-nyiakan yang namanya pengampunan dan keselamatan yang Tuhan berikan. Dia menyerahkan hidupnya untuk menjadi hamba kebenaran. Bapak Saudara, memang Tuhan mau kita hidup kudus, hidup dalam kebenaran. Tapi memang terkadang Bapak Saudara, manusia itu manusia yang belum sempurna. Ada kelemahan yang masih bisa dilakukan oleh manusia. Manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, sebagai orang yang sudah ditebus, tidak hidup di dalam dosa. Artinya apa Bapak Saudara? Orang percaya bisa jatuh dalam dosa, tapi jangan hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa itu seperti apa? Jadi ketika jatuh dalam dosa, maka
melakukan dosa itu berulang-ulang. Akhirnya dia hidup dalam dosa. Ini yang Tuhan tidak inginkan Bapak Saudara. Tapi ketika jatuh di dalam dosa, Tuhan sudah siapkan yang namanya pengampunan dosa melalui darah Yesus. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata demikian. Mari kita lihat. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Katakan amin. Jadi seandainya ada orang percaya jatuh dalam dosa, apa yang harus dilakukan untuk memperoleh pengampunan? Maka dia datang sama Tuhan. Dia bertobat, dia akui dosanya di hadapan Tuhan. Maka Alkitab katakan Allah setia dan Allah adil akan menyucikan dan mengampuni kita dari segala dosa kita. Katakan amin. Saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara. Apakah mungkin ada yang jatuh ke dalam dosa? Kalau ada yang jatuh dalam dosa, mari cepat bangkit. Jangan hidup di dalam dosa. Datang sama Tuhan, minta ampun, akui di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni kita. Katakan amin. Ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa apa yang tidak mendatangkan maut Bapak Ibu Saudara? Yaitu dosa yang diakui. Dosa akan mendatangkan maut apabila dosa tersebut tidak diakui. Artinya apa? Tidak bertobat. Orang yang tidak bertobat, dia menikmati dosa dan hidup di dalamnya. Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ayo. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 8 bilang begini. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Yang mengerti katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, terkadang ada orang Kristen yang sengaja memanipulasi ayat 1 Yohanes 1 ayat 9. Sehingga dia dengan mudahnya seolah-olah dia mengakui dan dia bertobat. Tapi kemudian dia jatuh lagi. Bapak Saudara dengar baik-baik. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur itu yang akan dituai. Katakan amin. Loh ya, kita bisa pura-pura datang sama Tuhan. Bisa. Tapi Allah tidak bisa dipermainkan. Yang mengerti katakan amin. Apa yang ditabur itu yang dituai. Ada cerita Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini luar biasa ya. Ketika corona waktu pertama di bulan Maret ya, terdeteksi 2 orang menderita corona. Penduduk Jakarta terutama panik menyerbu supermarket. Kan gitu. Sekarang corona sudah hampir 60.000. Mungkin udah mau 60.000 nanti, ya kan? 60. Apa yang terjadi? Orang-orang menyerbu toko sepeda. Haleluya, puji Tuhan, kegiatan yang bagus, goes. Tapi jangan sampai goes meninggalkan ibadah. Ya, goes meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Tetap kita intim dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, ada seorang bapak ini suka nipu istrinya. Gitu. Tapi saya percaya bapak-bapak yang di rumah tidak suka nipu istrinya. Jujur sama istrinya. Demikian juga istri-istri yang di rumah jujur kepada suaminya. Katakan yes, haleluya. Nah ini suka nipu, ya kan? Tapi dia suka bertobat juga, ketahuan bertobat. Tapi kalau nggak ketahuan nggak bertobat, kan begitu. Nah karena musim sepeda, ya, ya kemudian apalagi dia ini agak pelit lah sama istrinya gitu ya. Kemudian dia belilah sepeda. Sepeda harganya 50 juta. Yang merek apa itu ya?
yang sepeda lipat itu. Wah, bisa sampai 50 juta. Bro apa tuh? Bron. Nah, itulah ya. Nah, kemudian karena dia beli sepeda ini takut sama istrinya karena harganya 50 juta, sedangkan istrinya kadang-kadang minta ganti handphone aja, dia nggak kasih gitu ya, handphone istrinya sudah rusak, udah mulai nggak bagus, ya kan harganya cuma 5 juta, dia nggak kasih, tapi dia beli sepeda 50 juta. Karena mungkin dia pengen gengsi itu pakai sepedanya, tapi mungkin karena supaya enak juga. Sampai di rumah, kemudian istri tanya, wah sepeda baru Pak? Iya sepeda baru, berapa harganya? Ya kan karena dia agak takut juga sama istrinya, dia bilang gini, 8 juta. Ya. Gitu ya, ya sudah ditaruh di rumah. Besoknya suaminya pergi, sepedanya ada di rumah. Kemudian setelah suaminya pulang ke rumah, tiba-tiba dilihat sepedanya, udah nggak ada. Kaget ya, hilang sepedanya. Kemudian tanya sama istrinya, Mama kemana nih sepedaku? Kemana sepedaku? Itu Pak, sudah saya jual. Tadi ada yang nawar 10 juta, kan lumayan, untung 2 juta. Dia bilang gitu kan, gitu. Wah langsung rontok lemes dia, kan gitu. Ingat hati-hati, apa yang ditabur akan dituai. Ya, hati-hati. Rugi Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu lebih baik kita bertobat. Hasilkan buah pertobatan, hiduplah di dalam kebenaran. Katakan haleluya. Ini yang ketiga, yang keempat, mari kita buka Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Ini merupakan kekayaan bagi orang pilihannya. Yang dikatakan begini, di dalam Dia kamu juga oleh karena telah mendengar firman kebenaran Injil keselamatan, di dalam Dia kamu ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Katakan amin. Ini merupakan berkat sorgawi yang merupakan kekayaan bagi kita, yaitu apa? Roh Kudus sebagai materai dan jaminan bahwa kita adalah milik Allah. Bilang kiri kanannya, kamu milik Allah. Bapak Ibu Saudara, kita ini milik Allah. Ya, dimateraikan. Ada materainya, ada jaminannya. Alkitab katakan apa materainya? Roh Kudus. Wow, ini bukan main-main Bapak Saudara. Pribadi Allah yang ketiga sebagai materai, sebagai jaminan kita milik Allah. Kalau kita mengerti ini maka kita akan memuji dan memuliakan Allah. Seperti ayat ini Bapak Saudara. Oleh sebab itu keselamatan di dalam Tuhan itu bukan mudah-mudahan, tapi satu kepastian. Iblis sudah nggak bisa lagi yang namanya mendakwa. Kenapa? Karena sudah ada materainya sebagai sah kepemilikan. Jadi kalau kita beli sesuatu, maka akan ada materainya, ada capnya, Bapak Saudara. Sah itu, secara legal sah. Dia harta ini, rumah ini milik kita. Demikian juga kita, sudah dibeli, sudah ditebus, harganya lunas. Dan sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus sebagai jaminan kita milik Allah. Biarlah kita memuji Tuhan untuk hal ini. Dan biarlah kita pelihara ini untuk kita tetap setia sampai pada akhirnya. Karena ini merupakan kekayaan yang tidak ternilai yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya Bapak Saudara. Percayalah Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan juga mau memberikan kita kekayaan jasmani dan kekayaan materi. Tetapi harus didahului dan didasari dengan yang namanya kekayaan rohani. Yang mengerti katakan amin, yang mengerti katakan yes. Kejar ini, upayakan ini. Karena ini merupakan janji Tuhan, kekayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Hiduplah terus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita nyanyikan lagu ini, kita berdoa kepada Tuhan.
di hadirat-Mu. Ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Sekali lagi katakan, di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Angkat tangan kita. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku ya Tuhan mendekat, tinggal di. Mari sekali lagi katakan, segenap hidupku, segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Mari angkat kedua tangan kita, mari masing-masing kita berdoa. Tuhan, ini setiap anak-anak-Mu, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami mengejar, kami fokus kepada apa yang menjadi kekayaan bagi orang-orang pilihan, yaitu berkat rohani di dalam kerajaan sorga. Berkati anak-anak-Mu, berkati umat-Mu ya Tuhan. Mampukan kami, karuniakan untuk kami dapat hidup kudus, hidup tak bercacat celah di hadapan-Mu. Haleluya. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak muda, kami mau hidup kudus dan tak bercacat celah di hadapan-Mu. Baik itu dalam pikiran, baik itu dalam perkataan, baik itu dalam perbuatan. Karena kami mau melakukan firman-Mu, mau hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menjadikan kami anak-anak-Mu. Biarlah kami menyadari hal ini merupakan anugerah yang luar biasa. Biar kami tetap ada di dalam rumah-Mu, kami tetap membangun hubungan dengan Engkau, Bapa kami yang baik. Oh Rabba, kami tidak menjadi anak yang terhilang. Kami selalu bersama-sama dengan Engkau, supaya kami menikmati segala karunia, segala anugerah dan berkat yang Kau sediakan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang memelihara umat-Mu, karena Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik. Oh terima kasih buat penebusan, buat pengampunan dosa. Biar
Biarlah kami tidak lagi hidup menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Kami bertobat dan hidup menghasilkan buah pertobatan. Kami tidak mempermainkan Engkau Tuhan, tetapi kami sungguh-sungguh akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami adalah milik-Mu. Dan Roh Kudus sebagai materai, sebagai jaminan. Kami adalah milik Tuhan. Kami adalah milik Tuhan. Kami bersyukur untuk itu. Dan biarlah kami mempertahankan ini. Kami memelihara ini. Sampai pada akhirnya. Sehingga kami dapat diselamatkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Sangat baik, haleluya. Katakan segenap hidupku. Segenap hidupku. Kasih-Mu, katakan Yesusku. Ku cinta padamu. Ku cinta padamu. Bawaku Tuhan mendekat padamu. Tinggal di dalam hadirat. Katakan tinggal di dalam hadirat-Mu. Sekali lagi katakan tinggal di dalam hadirat-Mu. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau mengingatkan kami apa yang menjadi yang terutama di dalam hidup kami. Untuk mengejar kekayaan, bukan kekayaan duniawi ini, tetapi kekayaan yang sudah Kau siapkan, yaitu segala berkat di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga-keluarga, berkati usaha, pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, juga berkati bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong bangsa kami percaya Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami akan melihat pemulihan terjadi atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mengakhiri ibadah kami, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Buka hatimu, arahkan kepada Bapa di sorga. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah berkat anugerah. Damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Amin.